Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV. Jumpa lagi di podcastan Hayo Podcast. Podcast kita kali ini sudah bersama Ibu Dokter. Assalamualaikum Ibu, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, sehat. Nah, beliau Ibu Dokter Yuspita merupakan ketua dari LPPM Unsap, ya? Betul Pak. LPPM itu, Bu? Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Penelitian dan pengabdian. Betul. Berarti sudah banyak penelitian dan pengabdian, Bu, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kemarin saya lihat nih, Bu, pada kegiatan atau apa ya, Hari Ibu, ya? Betul, Hari Ibu. Nah, di situ saya lihat Ibu Dokter nih lagi mendapatkan penghargaan. Alhamdulillah. Itu penghargaan apa, Bu? Itu penghargaan wanita inovatif Wanoja, karena kebetulan memang saya yang membuatkan semacam proses bisnis untuk Wanoja itu, tetapi untuk aplikasi saya dibantu oleh tim, Pak. Wanoja. Nah, Ya. Wanoja itu apa, Bu? Aplikasi apa? Wanoja itu adalah singkatan dari Wadah Nyata Organisasi Pengrajin dan Pengusaha. Jadi semacam penyempurnaan ya Pak ya dari program WJWE. Kalau punya Jawa Barat itu kan WJWE. Nah, Sumedang itu inovasinya di Wanoja gitu. WJWE itu kan West Java Women Empowerment. Jadi pemberdayaan perempuan gitu. Pemberdayaan perempuan. Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau Sumedang Wanoja gitu. Wanoja. Nah, karena kalau dibilang WJWE ke masyarakat itu susah banget katanya. Bu, susah Bu ngucapinnya. Lebih mudah mana sama Wanoja? Wanoja Bu. Nah, iya. tapi Wanoja bukan berarti perempuan ya Pak ya. Nah, gitu. Oh, nanti di dalamnya juga ada laki-lakinya juga, Bu? Ada Oh, di beberapa kecamatan ada yang koordinator desanya itu laki-laki gitu. Karena bagaimanapun juga ya Pak, ketika menjalankan suatu program kalau hanya perempuan nggak ada laki-laki, kadang ada yang nggak bisa satsetnya lah gitu. Karena ada beberapa hal yang memang perempuan tidak bisa melakukan hal-hal tersebut gitu. Nah, ini Wanoja, Bu, kita ngobrol tentang Wanoja. Nah, Wanoja ini aplikasi kah? Apakah perkumpulan kah? Organisasi atau apa? Wanoja ini ada awalnya sih dari semacam apa ya perkumpulan gitu Pak, karena wadah nyata. Cuman kita build up si Wanoja ini menjadi suatu aplikasi gitu nantinya. Kedepannya ini sedang masih tahap apa ya finishing mungkin ya kemarin supaya untuk menjadi suatu aplikasi gitu. Aplikasi di situ. Aplikasi untuk apa, Bu, itu? Wanoja. Aplikasi di mana nanti si apa ya perempuan-perempuan yang pengrajin, pengusaha khususnya yang merintis itu nanti akan di situ lebih terukur gitu, dari mulai inputnya perempuan itu seperti apa, output nanti perempuan-perempuan tersebut seperti apa gitu dari peserta Wanoja ini. Nah, dari Wanoja ini kita sudah menjaring ya Pak, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk permodalannya, kemudian untuk penjualannya, dan juga bagaimana si ibu-ibu si peserta itu nanti melakukan pembukuannya juga di situ tercatat gitu. Nah, sehingga kalau pakai Wanoja mungkin ibu-ibu lebih disiplin ya, nanti lebih terbangun lah mental pengusahanya gitu. Berarti lewat Wanoja ini kita bisa meminjam modal untuk usaha juga, Bu? Mungkin seperti itu? Bisa dibilang nanti di Wanoja ini memang ada modal yang digulirkan, tetapi nanti kita melihat juga sih apakah si masyarakat itu atau peserta itu memang memenuhi, karena bagaimanapun juga ketika kita menggandeng perbankan tentu ada proses yang namanya BI checking ya Pak ya. Betul. Nah, ketika BI checkingnya misalkan mereka dari peserta itu tidak lolos, nanti kita mungkin bisa menyiapkan mereka sebagai reseller dari produk-produknya, karena kita juga menggandeng nih Pak dari ke Bulog, kita menggandeng Bulog, kita juga menggandeng distributor-distributor sebagai penyedia produk juga. Oh, jadi di Wanoja juga nanti ada produk-produk yang bisa Ada, dijual dan kita bisa menjadi reseller betul. juga. Nanti dari peserta juga bisa mengajukan semacam ini, Bu, ini mau Lebaran, perlu mukena, perlu kerudung, perlu gamis. Nanti kita yang dari semacam pengurus intinya mencari nih Pak distributor yang memang siap untuk melayani produk-produk itu gitu. Tentu dengan harga kompetitif ya Pak ya. Itu maksudnya, Kompetitif tapi gitu. harganya kompetitif juga, Bu, ya? Insya Allah. Dan karena kita kan beli partai besar ya, logikanya kita bisa menjual jauh lebih murah, dan si reseller ataupun agen di sini dapat keuntungan juga gitu. Nah, Bu, kalau melihat di masyarakat nih, Bu, apakah sudah maksimal nggak ketika mereka meminjam uang untuk modal usaha, terus kemudian apakah si controlling dari apa ya pihak terkait lah, kalau pihak terkait mah itu perkiraan Ibu apakah sudah berhasil atau belum tujuan peminjaman modal tersebut? Betul.
Kalau saya perhatikan kan seringnya kita kalau pinjam ke bank alasannya mau modal ya. Iya. Nah, kenyataannya dipakai sekolah, pakai perbaikan rumah atau misalkan beli kendaraan. Iya. Nah, kalau misalnya itulah Pak yang mendorong salah satu inisiasi ada Wanoja ini. Karena kalau kita tidak direncanakan dengan baik si manajemen keuangannya itu kan nggak jadi kemana-mana ya. Dan itu kan si pihak bank juga tidak bisa mengontrol ya itu Iya. penggunaannya untuk apa gitu. Nah, sehingga kalau dengan Wanoja ini seolah-olah masyarakat itu diminta membuat rencana anggarannya untuk apa nih kalau dikasih pinjaman. Oh, ada RAB. Ada RAB Pak, dan saya nanti menyiapkan template-nya. Jadi ibu nanti modal segini kalau dikasih pinjaman segini mau dipakai untuk apa saja seperti itu. Kita siapkan itu sehingga controlling dari kita bener nggak sih itu dipakai gitu. Kalau selama ini kan nggak ada ya Pak ya, Iya, bantuan iya. juga nggak ada dikontrol Iya. gitu, nggak ada. Kalau kita insya Allah sih Oke. pakai Wanoja ini semuanya terkontrol dan terkondisikan. Jadi tujuan kita untuk meminjam uang untuk usaha mungkin nanti akan lebih besar ya. Persentase berhasilnya maksudnya. Betul, mudah-mudahan lebih besar gitu sehingga penggunaannya sesuai dengan peruntukannya gitu, tidak kemana-mana. Tapi kita juga nggak nutup mata nih kalau memang ada hal urgent dia yang harus dipenuhi, ya kita juga mungkin ada semacam ada apa ya kompensasi dispensasi lah ya Pak, nggak semuanya, tapi nanti bentuknya mungkin kita dari pinjaman itu dikasih barangnya, dikasih bahan bakunya, tapi tetap modal uangnya ada sebagai jasa dia lah gitu kan untuk misalkan melakukan produksi gitu seperti itu. Nah, tadi kan disebutkan Bu ya ada struktur dari Wanoja Bu ya, dari Betul. tingkatan pusat mungkin kabupaten sampai ke desa atau seperti apa Bu? Iya, dari kabupaten ada pengurus kabupaten, kemudian nanti dibagi per wilayah untuk iya. controllingnya lebih mudah. Itu ada Korwil Pak namanya, kemudian ada Korcam di tingkat kecamatan, dan di desa itu ada Kordes. Satu desa itu bagaimana luasnya desa sih, karena kan desa itu ada yang dusunnya banyak, ada yang sedikit, sehingga kalau dusunnya banyak memungkinkan itu ada 4 orang Kordes gitu. Nah, nanti fungsi Kordes ini seperti apa Bu? Apakah dia yang menjadi apa ya bahasa nanti checklist inilah ya atau tidak, atau apa sih Bu Nah, tugasnya? si Kordes ini di awal ya, pertama mereka itu menjaring ya Oh, iya, anggota menjaring. untuk Wanoja. Nah, dari anggota itu ketika dia menyatakan untuk mengikuti Wanoja, maka dia menyertakan KTP, KK, NIB. Nah, untuk apa? Untuk proses BI checking tadi. Tetapi di sini kalau Sumedang nih beda Pak dari yang lain ya. Kenapa saya bilang beda? Kalau Sumedang sampai utang-utangnya pun didata Pak sama kami. Khawatirnya nanti pinjaman malah dipakai bayar utang. Nah, jadi tutup lubang kali lubang. Sedetail Nah, itu, ya. betul, sedetail itu yang kami lakukan. Sehingga kami tahu inputnya itu dari minus apa dari nol. Kalau minus kan dia utangnya banyak nih misalkan. Nah, sampai seperti itu. Kemudian setelah pendataan nanti itu sambil di cross check oleh pihak bank, si Kordes itu melakukan semacam wawancara non struktur lah gitu kan. Usahanya apa, kayak gimana, omsetnya bagaimana, dan mungkin dia memfoto juga gitu kan. Nah, sehingga kalau misalkan dari BI checking udah lolos, nah baru si peserta atau si peserta Wanoja itu diminta semacam buat RAB tadi Pak, sehingga buat apa nih pinjamannya gitu kan, sehingga terencana. Nah, itu semuanya itu baik itu oleh peserta Wanoja maupun dari Kordes itu melaporkan di aplikasi Wanoja. Cuman beda menu Pak. Kalau misalkan si Kordes itu nanti ada semacam menu ganti profil dia sebagai Kordes gitu. Kalau di di Bima ya Pak ya, kalau kita ya aplikasi. Nah, seperti saya bisa sebagai dosen, saya bisa sebagai kepala LPPM. Nah, seperti itu. Berarti nanti kalau ada RAB ada pelaporannya juga mungkin Bu, atau seperti apa? Pelaporannya tidak sedetail kita pakai aplikasi ya Pak ya kalau dosen. Lebih kayak pelaporan keuangan sih ada, karena bagaimanapun juga namanya usaha kan harus ada catatan keuangan ya. Bagaimanapun juga catatan keuangan itu akan menjadi parameter pihak bank untuk memberikan pinjaman selanjutnya biasanya. Nah, itu dilaporkan lebih kayak beli bahan baku ini nanti jadi produknya berapa banyak di aplikasi Wanoja itu, dijual berapa, sehingga marginnya kan bisa terhitung di situ gitu. Ada sih, tapi nggak kasar, nggak detail banget lah gitu Pak. Iya, betul.
untuk target nih Bu, untuk target nanti ini aplikasi kan sedang penyempurnaan Bu ya. Betul. Udah di launching atau belum? Soft launchingnya sudah Pak, Soft kemarin launching sudah soft launching sudah. Kita kemarin di tanggal 23 Desember waktu itu di Aula Tampomas ya di IPP, udah dihadiri oleh Sekda Provinsi Jawa Barat juga. Cuma kalau launching secara resmi kita belum, karena memang ketika kita sosialisasi ke masyarakat itu ada beberapa penyempurnaan gitu. Karena di masyarakat itu gini, Bu, kalau saya nggak jualan, saya misalkan pertanian gitu ya Pak, yang musiman, apakah bisa nggak ikut? Ya, Nah itu betul. ternyata ada skema yang bisa dibayar musiman juga untuk cicilannya, Oh, bisa. ada seperti itu. Terus jadi ketika di masyarakat ini kita bagaimana nah ketika kemarin banyak masukan dari ketika kita mensosialisasikan proses bisnisnya itu menjadi semacam kita untuk menyempurnakannya lagi FGD non formal mungkin ya, karena kita benar-benar masyarakat nih gimana, susah nggak nanti kalau kayak gini makainya. Nah lebih seperti itu sih Pak. Oke. Gitu. Jadi lebih lebih bermasyarakat Bu ya. Betul, karena kita menyesuaikan masyarakat ya. Iya. Karena apalagi namanya di desa belum tentu semua masyarakat itu mengerti gadget gitu kan. Malah kemarin, Bu, kalau saya nggak punya gadget gimana? Nah itu ada yang terjadi seperti itu. Jadi kita minimal user friendly lah ya kalau bahasanya, benar-benar bisa. Dan aplikasi yang kita buat juga seperti aplikasi-aplikasi yang mereka sudah biasa kok pakai gitu, kayak Shopee, Tokped. Cuman ada penyempurnaan. Jadi di mana di Wanoja ini analisis keuangan dari setiap peserta bisa kita lihat gitu Pak. Kalau misalkan nanti ada sedikit kesusahan atau permasalahan, nanti bisa dibantu juga mungkin oleh Wanoja ini. Betul. Jadi ketika peserta itu misalkan jualannya nggak maksimal, misalkan atau ada kendala, itu kan kita gini, karena kan cicilan yang harusnya dibayar per bulan nih ya, kita kan skemakan menjadi per minggu. Nah kalau 1 minggu ini misalkan target menabungnya tidak terpenuhi, nah otomatis itu menjadi warning dari kita. Nah sehingga kita akan meminta misalkan si Kordes tadi untuk melihat kenapa nih seperti ini, semacam wawancara tidak terstruktur ya, non formal lah ya, kayak gimana. Nah dari situ nanti kalau apa yang diperlukan, insya Allah Pak, saya akan mungkin melibatkan rekan-rekan di Unsap ya Pak, dosen untuk membantu. Apakah dari misalkan brandingnya kah, dari digital marketingnya, dari pengemasannya, atau misalkan kurang inovasi nih dari apanya, misalkan dari rasanya, atau bisa jadi tempatnya nih yang kurang bersih gitu kan. Nah itu akan menjadi pertimbangan kita gitu, sehingga kita terus dampingi. Dan insya Allah sih ini tidak hanya mungkin rekan-rekan dari Unsap ya sebagai dosen, nanti saya juga kemarin sih dengan beberapa dinas juga insya Allah udah siap untuk membantu. Mereka ini juga support Bu ya, dari support pemerintahan ya. betul, support banget Pak. Sumedang nggak akan seperti ini kalau kalau pemerintahannya nggak support. Iya betul. Jadi kalau misalkan masyarakat tidak memaksimalkan Wanoja ini ya sangat rugi sih Bu, kalau menurut saya. Betul. Tapi mindset masyarakat mungkin ya beberapa sekarang, aduh ribet nih harus pakai aplikasi. Nah sehingga langkah saya sih di awal ini bagaimana mensosialisasikan bahwa Wanoja ini nggak sulit kok gitu. Wanoja ini bisa, kalau misalnya masyarakat umum boleh ya ngakses untuk belanja ya gitu, untuk belanja boleh, boleh Pak, nanti buat belanja. Tidak hanya, ibaratnya kan kayak Shopee, Bapak nggak perlu jualan bisa dong. Nah kayak gitu sama bisa kok. Nah, jadi aplikasi Wanoja ini kan Bu cukup bukan cukup lagi, sangat bagus, saya kira sangat bagus Bu. Nah, ada rencana nggak dari pemerintahan Sumedang atau Jawa Barat mungkin Bu, aplikasi ini akan digunakan di luar Kabupaten Sumedang? Sepertinya rencana sih ada Pak, karena kemarin ketika kita paparan ini di Pinca ya, di pihak Bank Jabar, karena kita kan mitranya dengan Bank Jabar juga. Pihak Bank Jabar ataupun dari dinas DP3AKB ya kalau di provinsi sudah menunggu sebetulnya Sumedang ready dengan Wanojanya seperti apa, karena kabupaten dan kota yang lain sedang menunggu. Sedang menunggu. Jawa Barat sebenarnya. Ya mudah-mudahan ya Pak ya. Sudah menunggu sih kemarin kapan tim Sumedang ready untuk Wanoja ini, dan kabupaten kota yang lain kasarnya nunggu dulu nih Pak kayak gimana Sumedang gitu. Nah, ini kan Bu tadi kita berbincang masyarakat kan lebih cenderung ribet dan lain sebagainya. Tapi menurut hemat saya kalau misalkan
mereka niatnya untuk berusaha yang benar, justru ini sangat bagus. Betul. Kecuali mereka pinjam modal, tapi untuk yang lain. Nah iya, karena mungkin mindset dari masyarakat itu selama ini kan kalau pinjam nggak dikontrol ya, Ya, karena gitu. berpikiran saya yang bayar, kenapa kamu ikut campur mungkin ya seperti itu. Tetapi ya balik lagi karena niat kita memang ingin membuat masyarakat itu usaha yang benar-benar usaha Iya. gitu kan. Iya. Jadi dan ini tidak hanya pinjaman atau bantuan yang bersifat sementara gitu Pak, tetapi bagaimana keberlanjutan dari program ini itu sih yang lebih kita pikirkan. Kenapa kita membuat Wanoja ini gitu. Buat yang mau benar-benar berusaha mungkin, Bu, ya. Betul, sehingga saya Dan bilang maju, kayak dan gini, maju. kalau misalkan nggak mau gabung dengan kita nggak masalah, karena mungkin ngapain kita maksa orang yang nggak mau gitu Iya, kan. iya. Nah tapi kalau misalkan yang mau berusaha dan bermental pengusaha nantinya gitu kan, nanti dengan kemajuan orang tersebut, yang lain pasti ngiri dan mau ikut gitu Pak. Nah, seperti itu sih kalau saya Iya. prinsipnya. Belum di pendampingannya, Bu, ya. Betul. Kalau misalkan kita ingin nyari akses kan, kalau misalkan sendiri gitu kan agak susah Betul. juga. Kalau ini kan sudah disediakan. Sudah disediakan. Malah kemarin saya sudah dengan Ketua RTIK-nya dari Kabupaten Sumedang sendiri, kebetulan kan dosen dari kita juga ya Pak Esa, timnya gitu kan Pak Agre, malah mereka kalau memang perlu semacam penggunaan gadget untuk jualan gitu, untuk digital marketplace, untuk foto produk, mereka mau mendampingi kami gitu. Sampai ke situ. Betul. Jadi alhamdulillah tim dari LPPM sendiri sudah, ayo Bu, gitu. Ayo Bu kita kolaborasi gitu. Udah alhamdulillah sih Pak, dengan ini kasarnya tidak hanya saya secara pribadi, tetapi lembaga ya Unsap sendiri juga ikut andil gitu untuk program ini. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, Bu. Kenapa sih kita harus ikut ke Wanoja? Mungkin seperti ini ya Pak ya. Saya pernah diskusi dengan beberapa ibu-ibu, Bu, ada nggak keinginan punya usaha? Ada Bu, tapi bingung modalnya. Bingung modalnya. Ya, karena rata-rata dari mereka belum literasi perbankan. Nah, kedua, terus Bu kalau kita udah punya produk, bingung nih mau ngejualnya kemana? Siapa yang jadi targetnya? Karena rata-rata udah punya produk nggak bisa ngejual juga gitu kalau nggak punya akses. Nah di Wanoja ini udah kasarnya perbankannya atau modalnya sudah kami siapkan nih Pak ya, dari modal mulai BJB, kemudian dari Bank Sumedang, dari lembaga kredit mikro, dan kita kalau memang dia memang perlu sekali bantuan dan sesuai dengan asnafnya, kita juga insya Allah akan mengajukan itu ke Baznas ya, ke Baznas. Kemudian selain dari situ, misalkan dia permodalan tidak bisa, kita sudah menyiapkan mereka itu sebagai reseller. Jadi kita siapkan produknya. Nah, kemudian kalau bingung di ngejual, kasarnya penjualan digital marketplace-nya sudah kita siapkan juga, yang tentu kan namanya digital ya bisa diakses siapa aja di mana aja, sehingga jangkauannya kan tentu lebih luas gitu kan. Kemudian kita juga melakukan pendampingan nih di Wanoja. Mungkin ini ya yang berbeda dari yang lain ya Pak ya. Nah, nggak ada yang lain pendampingan ketika jualannya sepi, kita mendampingi, ketika nggak bisa foto produk kita bantu gitu kan, ketika dia brandingnya kurang kita bantu, packagingnya nggak bisa misalkan kita bantu desainkan. Nah mungkin disinilah keunggulannya kalau kita pakai Wanoja. Dan yang terakhir mungkin disiplinnya nih, gimana kita menjadi punya mental pengusaha. Karena lagi-lagi di Wanoja ini pelaporan dari proses kita berusaha ini terlaporkan secara lengkap gitu, sehingga kalaupun nantinya mau melakukan peminjaman lagi, misalkan ini termin 1 kan maksimal ini di 10 juta nih ya Pak ya, nominalnya maksimal 10 juta kita kredit caang dan kredit super mikro gitu kan namanya, dengan bunga yang tentu sudah disubsidi oleh pemerintah ini. Nah itu Pak keuntungannya, bunganya juga disubsidi ya Pak oleh pemerintah. Nah terus dari pihak pemerintah juga selain subsidi bunga kan pendampingan dari berbagai stakeholder. Terus kalau misalkan ini kita melakukan semacam pelaporan yang tentu ini nih yang nggak bisa masyarakat laporkan, jarang ya yang punya usaha melaporkan. Kadang bukan untungnya aja, modalnya juga dipakai gitu. Nah itu jadi benar-benar disiplin dan lain sebagainya, komplit lah insya Allah di Wanoja ini. Nah, jadi sekali lagi khususnya warga Sumedang ya, sangat rugi kalau nggak ikut ke Wanoja. Betul. Ini kan mau dipakai di kabupaten di lain, kota yang lain insya Allah. Jadi warga Sumedang nih
segera download. Nanti berbasis website. Website dulu sih, kita belum ke website. Android Pak, Oke, insya Allah. oke, Karena oke. mungkin di website ini masih ada penyempurnaan atau apa. Nanti kalau sudah dirasa cukup baru kita ke Android. Oke. Tadi sih poin yang paling pentingnya pendampingan Bu. Karena Iya. aplikasi yang lain emang sih ada customer service atau hotline atau apa saja. Betul. Tapi ketika pendampingan sampai ngajarin ini cara motor gelas ini kayak gimana, mungkin Nggak ada ya, harus bayar lagi ya Pak ya. Nggak bisa Ini kayak kita gitu. nggak ada. Untuk apa ya? Untuk pendidikan, untuk pelatihan itu juga kan lumayan. Betul. Terus kita juga mendisplay Pak produk-produk dari peserta Wanoja ini akan didisplay nanti di comment center. Terus bagaimana? Terus dilombakan juga nih desa mana nanti yang penjualannya tertinggi. Insya Allah sih kemarin katanya akan disiapkan untuk semacam hadiah. Jadi betul-betul apa ya, dinasnya, pemerintahannya support, dari pihak CSR-nya support, dari bisnisnya support, komunitas pun kita support gitu. Tentu ya kalau akademisi ya kita dari Unsap support banget lah. Nanti saya bisa masuk Bu. Boleh Pak, nanti Bapak bisa jadi beli ya di situ. Bisa jadi reseller. pembeli, Oh, jadi boleh. boleh nanti bisa Oke. kok. Hatur nuhun Ibu. Sami-sami, Tidak terasa Bapak. kita sudah berada di ujung acara. Oke, pemirsa Par TV, itu saja pembahasan kita kali ini dengan Ibu Dr. Yuspita. Ibu, mudah-mudahan sukses dengan Wanojanya. Tidak ada terkendala suatu apapun sampai nanti mungkin dipakai secara nasional. Amin, mudah-mudahan. Jangan lupa nanti daftar Wanoja ya. Ini targetnya kapan Bu bisa dimulai Bu? Rencananya sih akhir Januari ini Wanoja Januari ya. sudah bisa digunakan Akses ya. oleh masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat nggak takut ya Pak ya ketika dari mulai utang dan proses penjualannya dipantau oleh kami. Iya, Tidak ada niat kami untuk mengumbar aib Iya, dari iya. peserta ya, tetapi Rahasia aman ya. rahasia aman insya Allah. Rahasia aman. Tapi lebih kayak bareng-bareng kita ngebangun Iya. Sumedang gitu. Iya, sesarangan barengan Bu ya. Iya. Oke, itu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampurasun. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Hatur nuhun, Bapak. Ibu.